Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini alhamdulillah, segala puji syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rezeki, taufik, inayahnya dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kemudian thalabul ilmi. Yang kedua, selawat dan salam semoga senantiasa kita istiqomahkan sebagai bentuk kita umat Nabi Muhammad SAW, teruntuk keluarganya, teruntuk para sahabatnya, terlebih teruntuk kita sebagai umatnya. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan kali ini kita sudah memasuki Ramadan di hari yang keempat. Berat rasanya kalau kita mengingat perjuangan kita di tengah-tengah pandemi wabah corona yang sedang merebak di mana-mana. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim masih senantiasa menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, hari ini Pak Thohir ingin menjelaskan bab tentang akidah dan akhlak, yang mana tadi sudah dibuka dengan satu video yang begitu menarik. Ada seorang yang ingin membatalkan puasanya, seolah-olah orang lain tidak tahu, keadaan sepi, mencoba untuk membatalkan puasa. Namun ingatkah kita bahwa Allah senantiasa mengawali dan Allah juga tahu apa yang kita lakukan. Pak Thohir ingin bahas tentang akidah dan akhlak terlebih dahulu. Yang pertama adalah akidah. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, Rasulullah SAW di situ menceritakan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sosok manusia. Dalam hadis lain dijelaskan manusia itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan?" Ada 3 hal yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ditanyanya adalah berkaitan dengan akidahnya dulu. Maka ketika itu Rasul ditanya tentang keimanan. Rasul menjawab, iman itu terdiri dari 6 perkara. Yang pertama adalah antu'mina billahi, berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah antu'mina billahi wa malaikatihi, kita beriman kepada malaikatnya Allah. Wa malaikatihi Wa kutubihi, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan yang keempat adalah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang kelima, maka Rasulullah menjawab, setelah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah wabil qadri khairihi, beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang kurang baik.
Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah begitu penting untuk kita semua. Karena landasan kita pertama, kalau kita ingin tahu bagaimana kita mengenal Allah, ya dimulai daripada akidah itu. Maka akidah itu tadi kita sebut dalam serangkaian yang dinamakan rukun iman. Oleh karenanya penting sekali ketika kita mengimani antu'mina billahi, beriman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Nah, ini penting. Yang kedua, antu'mina billahi wal malaikatihi. Kalau kita yang pertama beriman kepada Allah, niscaya kita akan mengimplementasikan daripada firman-firman Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, maka yang kita pelajari, yang kita tadaburi adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Quran adalah firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa korelasinya dengan keadaan kita sekarang ini? Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kesabaran kalian sesuai dengan firman Allah tadi di dalam Quran surah Al-Baqarah merupakan perintahnya kita untuk berpuasa. Sudah semestinya sebagai seorang yang beriman, kita tentunya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hari ini kita sebagai seorang muslim semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau kita berbicara masalah akidah dan akhlak, apa sih urgensi yang begitu penting berkaitan dengan akidah? Akidah sendiri mengajarkan kita dan memberikan kita betapa pentingnya kita loyalitas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sisi apapun, di dalam kondisi apapun, kita tetap pada satu kalimat, yaitu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah akidah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah kalian mendengar atau melihat sebuah video atau sebuah tontonan, bahkan cerita-cerita dari saudara-saudara kalian atau orang tua kalian di rumah? Ketika kalian hendak tidur diceritakan, ya, ada sahabat Nabi yang mana keimanannya diuji pada saat itu untuk mempertahankan satu akidah Islamiyahnya. Maka ya, dengan susah payah ditindih batu, kemudian dia sampai berdarah-darah tetap mempertahankan satu akidah. Nah, bagaimana dengan generasi sekarang? Akidah kita sebagai seorang generasi muslim, apakah sama dengan akidah-akidahnya para sahabat? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anakku semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beda antara sahabat-sahabat Rasul dengan kita sekarang sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tentunya akidah yang sekarang yang harus kita jaga adalah tentang akidah bagaimana kita mempertahankan satu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana korelasinya kepada akhlak? Nanti Pak Thohir akan menjelaskan korelasi kepada akhlak. Namun sebelumnya ingat, nanti ada sesi tanya jawab. Sebelum Pak Thohir lanjut ke materi tentang akhlak, kalian siapkan dulu pertanyaan tentang akidah dulu. Oke? Terima kasih. Pak Thohir tunggu pertanyaan tentang akidah. Baik, anak-anakku semua, kita masuk materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan akhlak. Anak-anakku semua, miris sekali kalau kita berbicara tentang akhlak. Generasi milenial sekarang itu mengalami degradasi moral yang begitu luar biasa. Panutan kita sekarang susah, tidak lagi kembali kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Banyak dari kalangan para remaja terutama lebih mementingkan dunia barat untuk dijadikan panutan. Apakah itu salah?
Ini yang Pak Thohir sebut tadi adalah generasi milenial mengalami degradasi moral. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ila akhiri ayat. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa yang harus kita teladani, yang harus kita contoh adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak yang lain? Kenapa sih? Pertanyaannya, Nabi Muhammad yang dijadikan teladan untuk kita semua. Ini menjadi menarik untuk kita bahas. Kalau kita pahami bagaimana seorang Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita pernah belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad pada saat di Mekah. Bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya ketika beliau mendakwahkan Islam. Sedikit pun beliau tidak marah kepada orang-orang kafir pada saat itu. Yang mana orang-orang kafir selalu menyakiti, yang mana orang-orang kafir selalu memfitnahnya. Tapi beliau selalu berlapang dada, beliau selalu sabar. Inilah yang disebut akhlakul karimah. Bagaimana Allah hendak menjadikan satu ayat tadi sebagai contoh bahwa tidak ada manusia lain yang dijadikan teladan, hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tentunya kita sikapi bersama bahwa kita melakukan ibadah banyak sekali yang kita lakukan di rumah. Yang tadinya kita tarawih di masjid bareng-bareng, berjamaah dan lain sebagainya. Kita melakukan tilawatil Quran. Ada yang tadarus pakai speaker masjid, syiar Islam didengarkan di situ. Namun sekarang kita lebih difokuskan di rumah. Nah, bagaimana kita mencerminkan daripada tadi Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kita ambil keteladanan Rasulullah, kita bawa ke dalam rumah kita masing-masing. Bagaimana kita tingkatkan ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan tilawahnya kita. Yang tadinya hatamnya hanya 1 juz, kita tingkatkan jadi 2 juz. Yang tadinya tidak pernah qiyamul lail, kita jadikan tuh keteladanan Rasulullah, kita implementasikan. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Oleh karenanya akhlak begitu penting sekali. Dengan 1 surah tadi menghantarkan kita supaya kita meneladani daripada akhlak-akhlak Rasulullah. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Pak Thohir tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian berkaitan dengan akhlak. Kalau tadi tentang akidah, sekarang tentang akhlak. Pak Thohir tunggu ya. Pak Thohir sudah punya 3 pertanyaan terbaik dari peserta didik kelas 7. Oke, pertanyaan pertama dari Ananda Zahra kelas 7G. Bagus banget pertanyaannya. Apabila seseorang meyakini adanya Allah dengan melakukan sholat, menjalankan rukun Islam dan rukun iman, tetapi dia juga takut dengan makhluk halus, bagaimana menurut pendapat Bapak? Wah, keren banget pertanyaannya. Ada orang sholat, sudah beriman, kemudian dia mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya Allah, tapi takut dengan adanya makhluk halus. Bagaimana? Ini pertanyaan bagus banget. Secara manusiawi, kita pasti takut kalau dibilang, ih ada hantu, ih ada syaitan. Tapi ingat, tadi kalau kita bicara tentang keimanan, bahkan
kita disuruh beriman kepada sesuatu yang gaib. Nah, bagaimana? Apakah makhluk-makhluk halus itu termasuk yang gaib? Iya dong, kan tidak kelihatan oleh mata kita. Malaikat gaib. Ya enggak? Iya kan? Maka tidak perlu kita takuti hantu, tidak perlu kita takuti, tapi harus kita imani bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Gitu ya. Semoga pertanyaan ini menambahkan akidah keyakinan daripada Ananda Zahran ya. Terima kasih Ananda Zahran. Oke, yang kedua ada penanya dari kelas 7F. Nah nih, ada Aiman. Kalau nama lengkapnya Aiman, panjang banget. Pak Thohir kalau lafalinnya absen tuh lama, panjang ya. Tapi namanya bagus sekali. Pertanyaannya juga nggak kalah bagus dengan Ananda Zahran. Pak, contoh kehidupan sehari-hari tentang akidah dan akhlak. Wah, ini tentunya setiap hari kita menjalankan kehidupan, baik itu muamalah ataupun ibadah, ada korelasinya dengan akidah dan akhlak. Contohnya apa? Satu, kalau kita sholat, kira-kira kita sedang menjalankan apa? Akidah kita. Kemudian kita berbakti kepada orang tua, tutur katanya sopan santun, lemah lembut, baik kepada guru, kepada teman, ataupun kepada yang lebih tua. Nah, ini yang dinamakan akhlak. Jadi sudah penting sekali yang namanya akidah dan akhlak itu harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya banyak sekali. Salah satunya tadi yang Pak Thohir sebutkan. Terima kasih Aiman. Baik, penanya ketiga perempuan. Keren sekali. Naifa, mana nih Naifa? Hai Naifa, dari kelas 7D ya? Ya, baik. Semoga Naifa sedang menyimak ya. Karena pertanyaan Naifa terpilih nih salah satu dari penanya-penanya yang lain. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara akidah dan akhlak? Ayo, sebelum Pak Thohir jawab, kira-kira kalian sudah punya gambaran belum? Dari tadi Pak Thohir menjelaskan akidah, akhlak. Apa sih hubungannya antara akidah dengan akhlak? Kalau orang yang akidahnya baik, otomatis akhlaknya juga akan baik. Bagaimana kita bertutur kepada sesama manusia? Kepada Allah aja kita taat. Nah, inilah penting. Makanya akidah dan akhlak itu harus bergandengan. Ya, tidak boleh lepas. Akidah, akhlak selalu bersama-sama. Jadi sudah sangat penting sekali antara akidah dan akhlak. Terima kasih Naifa, pertanyaannya bagus banget.